Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa segala kenikmatan yang kita bisa rasakan sehingga kita dapat hidup dengan nyaman, tenteram seperti saat ini. Tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia, mulai dari malaikat, para nabi, orang-orang solih, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun, bagi seorang yang bertauhid, hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dari hasil pengajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu, mereka menyimpulkan bahwa ada 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Arti tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan yang ada di alam semesta. Di dalam Quran Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumatin wan nur. Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Quran Surah Al-An'am ayat 1. Kemudian yang kedua adalah arti tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan yang zahir maupun yang batin. Dan yang terakhir ada tauhid al-asma wa sifat, adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang telah Ia tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Kalimat syahadat adalah salah satu kalimat tauhid, dan kalimat syahadat merupakan bagian dari rukun Islam selain dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Tidak sekedar kalimat biasa, arti syahadat adalah bentuk ketauhidan dan keimanan yang sesungguhnya. Arti syahadat dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ini memiliki banyak sekali keutamaan jika dimaknai dari arti yang sesungguhnya. Keutamaan syahadat ini bisa didapat jika penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan kesungguhan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat tersebut terdiri dari 2 kalimat yang memiliki permaknaan yang berbeda. Jika dikulik dari asal kata dan bahasanya akan merujuk pada sebuah kesaksian. Berasal dari bahasa Arab yakni syahida, yang artinya adalah telah bersaksi. Syahadat secara harfiah memiliki arti pemberian kesaksian dan pemberian pengakuan, dan syahadat adalah salah satu syarat utama untuk seseorang untuk masuk agama Islam. Tidak sekedar pengucapan, bersyahadat membuat seseorang harus melakukan kesaksian dan pengakuan tersebut dengan perbuatan yang nyata. Berdasarkan arti nyata syahadat, maka beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Adapun keutamaan dari bersyahadat, yang pertama adalah jaminan masuk surga. Membaca kalimat syahadat dapat membawa kita menjadi penghuni surga sesuai dengan Rasul bersabda, An Mu'ad ibni Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya adalah barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dan keutamaan yang kedua adalah menumbuhkan sifat tawakal. Tawakal merupakan kepercayaan hati terhadap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim,
Seorang yang tawakal atau bersandar diri kepada Allah, maka jiwanya akan selalu tenang dan tidak bingung jika menemukan berbagai macam masalah yang dihadapi, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan selanjutnya adalah syahadat menjadi salah satu kebaikan yang paling utama. Ada satu kisah yang diceritakan oleh sahabat Nabi. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, katakanlah kepadaku, ajari aku amalan yang dapat menjauhkanku dari neraka." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Apabila engkau melakukan kejelekan, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapat 10 yang semisal." Lalu Abu Dzar berkata, "Wahai Rasul, apakah kalimat la ilaha illallah merupakan suatu kebaikan?" Rasul menjawab, "Kalimat itu merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan." Dan selanjutnya adalah konsekuensi seorang muslim jika sudah bersyahadat. Yang pertama adalah membenarkan segala apa yang Nabi Muhammad kabarkan tanpa memiliki keraguan sama sekali. Dan yang kedua, menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad tanpa menolaknya sama sekali dan menjalankan dengan ikhlas. Meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi tanpa menentangnya sama sekali. Tidak mendahulukan perkataan manusia dibanding dengan perkataan Nabi Muhammad serta firman Allah yang ada di Al-Quran. Tidak membuat bid'ah dalam agama yang tidak diajarkan, baik kaitannya dengan akidah, perkataan, dan perbuatan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh Allah, seperti kemampuan rububiyah atau kemampuan mencipta, memberi rezeki, dan mengabulkan doa. Nabi Muhammad hanyalah seorang hamba Rasul dan utusan Allah. Namun beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh kita lecehkan, dan kita harus menghormati, seperti kita tidak boleh menyebar hadis-hadis palsu dan membuatnya dengan maksud-maksud tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.